Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Andi Arida akan memaparkan kampanye praktik baik pada penerapan scaffolding dalam Zone of Proximal Development. Kampanye ini saya rancang untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan pada program Profesi Guru periode 2024-2025. Disimak baik-baik ya. Berdasar pada pengamatan yang saya lakukan pada masa observasi di sekolah, guru kebanyakan menggunakan metode kerja mandiri dan pemberian tugas dalam bentuk yang hampir sama pada beberapa kali pertemuan. Hal ini saya simpulkan kurang efektif dalam melatih critical thinking dan semangat gotong royong peserta didik. Selain itu, saya juga melihat proses belajar yang monoton yang menyebabkan peserta didik terlihat kurang antusias dalam proses pembelajaran. Dari hasil pengamatan ini, saya mempertimbangkan untuk menggunakan metode scaffolding dalam bentuk project-based learning dan discovery learning untuk kemudian melatih critical thinking, semangat gotong royong, dan kepercayaan diri peserta didik. Pada metode project-based learning, peserta didik dibagi atas beberapa kelompok yang dapat melatih semangat gotong royong dan melatih critical thinking dalam diskusi yang dilakukan pada kelompok mereka. Sebagai output dari PJBL, peserta didik melakukan presentasi di depan kelas untuk melatih kepercayaan diri mereka. Kemudian saya juga mempertimbangkan menggunakan metode discovery learning untuk memberikan suasana baru dalam pembelajaran. Sebab discovery learning ini berupa pembelajaran yang dilakukan di luar ruang kelas. Juga dengan membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok dan tentu melibatkan mereka secara lebih aktif dalam proses pembelajaran. Kedua metode ini saya gunakan dalam proses pembelajaran dengan topik narrative text. Adapun mengenai ringkasan intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development, pertama-tama saya menampilkan sebuah video naratif untuk memberikan apersepsi juga untuk melihat apakah peserta didik telah memahami materi yang dipelajari minggu lalu. Pemberian video ini juga termasuk dengan penggunaan moda baru pada pembelajaran bahasa Inggris mereka. Dalam apersepsi ini, saya membantu peserta didik dalam menentukan generic structure, juga menentukan tipe dari video naratif yang telah mereka tonton sambil menanyai pendapat mereka. Once upon a time, in a kingdom very far away, there lived a king and a queen. The king was handsome and kind. Everybody loved him. But the real ruler of the kingdom was his wife, the queen. Before she... Setelah proses apersepsi ini, peserta didik dibagi atas beberapa kelompok untuk mengerjakan sebuah tugas yang sesuai dengan contoh yang telah saya berikan pada proses apersepsi sebelumnya. Kemudian, dalam mengerjakan tugas kelompok ini, peserta didik tidak lepas dari bimbingan dan bantuan saya. Namun, seiring berjalannya proses kegiatan ini, peserta didik saya biarkan untuk bekerja secara mandiri dengan teman kelompoknya. Kemudian, dilanjutkan dengan proses presentasi. Pada proses ini, peserta didik diminta untuk maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka bersama dengan teman-teman kelompok mereka. Kemudian pada pertemuan selanjutnya, peserta didik melakukan pembelajaran dalam bentuk discovery learning di luar kelas. Metode discovery learning ini mengajak peserta didik untuk menemukan barcode yang berisi asesmen akhir mereka. Dalam proses ini, saya hanya melakukan pemantauan di awal kegiatan dan sisanya dilakukan mandiri oleh peserta didik.
Kemudian mengenai hasil yang dicapai terkait dengan penerapan scaffolding pada CPD ini, yaitu pertama mengenai critical thinking, semangat gotong royong, dan kepercayaan diri. Peserta didik melalui pengamatan saya telah melatih critical thinking mereka dengan melakukan diskusi bersama dengan teman-teman kelompok mereka. Kemudian mereka belajar gotong royong dalam mengerjakan tugas kelompok, dan saya menghimbau mereka untuk membagi tugas dalam kelompok agar semua anggota kelompok terlibat dalam mengerjakan tugas tersebut. Dan yang terakhir mengenai kepercayaan diri, mereka telah mencoba untuk melakukan presentasi di depan kelas meskipun masih terlihat tidak percaya diri, sebab presentasi kali ini adalah yang pertama bagi mereka. Namun mereka telah melakukan presentasi sederhana di depan kelas dengan sangat lancar. Kemudian mengenai metode discovery learning di luar kelas, peserta didik terlihat sangat antusias dengan metode baru ini, tapi tidak mengganggu fungsi kegiatan ini sebagai asesmen akhir. Terlihat dari penilaian saya di mana peserta didik dapat menjawab seluruh soal yang tersebar di setiap barcode dengan tepat waktu dan dengan nilai yang memuaskan. Selanjutnya mengenai pembelajaran dan replikasi yang dapat dilakukan terkait penerapan scaffolding pada zone of proximal development, yaitu ada beberapa poin. Yang pertama, observasi mengenai tingkat kemampuan peserta didik sebelum melakukan scaffolding. Pengamatan mengenai tingkat kemampuan peserta didik ini dapat dilakukan dengan menggunakan beragam cara, bisa dengan angket, interview, ataupun observasi. Mengapa pengamatan awal ini perlu? Sebab guru dapat mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan peserta didik sebelum melanjutkan proses pembelajaran. Dari pengetahuan ini, guru dapat dengan tepat menyesuaikan tingkat pemahaman dan kemampuan peserta didik demi menciptakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Kemudian yang kedua, pemanfaatan metode project-based learning. Pemanfaatan PJBL ini dapat berperan efektif dalam proses pembelajaran. Selain melatih pemahaman peserta didik terhadap materi, project-based learning ini juga dapat melatih critical thinking, kreativitas, dan kemampuan peserta didik untuk bekerja sama dalam sebuah kelompok. Yang ketiga, metode discovery learning. Metode discovery learning pun dapat menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Dengan metode ini, peserta didik dapat terlatih dalam berpikir kritis, juga dapat membantu mereka mendapatkan pemahaman yang mendalam karena mereka berperan aktif dalam menemukan pemahaman tersebut. Dan juga, ketika peserta didik merasa terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan berhasil menemukan sesuatu, motivasi belajar mereka akan meningkat. Mereka akan merasa lebih percaya diri dan tertarik untuk terus belajar. Yang keempat yakni metode presentasi. Dengan mengajak peserta didik untuk terlibat dalam presentasi di dalam kelas, peserta didik dapat melatih keterampilan public speaking mereka dan tentu saja dengan efektif dapat melatih kepercayaan diri peserta didik. Kemudian yang terakhir, yang kelima yakni scaffolding dan bimbingan guru. Dalam setiap proses pembelajaran, tentu tidak akan lepas dari metode scaffolding dan bimbingan guru. Setiap peserta didik tentu membutuhkan bimbingan dan arahan oleh guru dalam zona perkembangan proksimalnya. Namun, guru dapat mengamati sejauh mana peserta didik dapat dibimbing dan kapan bantuan atau bimbingan tersebut dapat dikurangi dan tentu saja sesuai dengan pengamatan yang didapatkan pada saat proses pembelajaran. Itulah tadi kampanye praktik baik yang dapat saya bagikan. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi teman-teman sekalian dalam mengembangkan metode-metode scaffolding dalam pembelajaran. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya Bapak Ibu Guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.